selalu pandai menyimpan urusan internal. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dirundung riak menyusul adanya desakan Fahri Hamzah mundur dari kursi pimpinan DPR. Apa yang tengah terjadi di internal Partai Dakwah ini? Kita akan langsung membahasnya dengan kader PKS yang juga Wakil Ketua DPR, Bung Fahri Hamzah yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Bung Fahri. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga ada Bung Hanta Yuda di studio. Selamat sore Bung Hanta. Selamat sore. Oke, saya ke Bung Fahri terlebih dahulu. Bung Fahri, bagaimana Anda melihat ini ada tudingan bahwa Anda ini membuat gaduh nih di internal PKS dengan kemarin tindak tanduk Anda yang sempat membela nih di Setia Novanto di MKD kemarin. Apakah yang benar ini jadi pemicu akhirnya kisruh di internal partai PKS? Jadi saya ingin menceritakan kronologinya terlebih dahulu supaya kita jangan keluar dari substansi masalahnya, ya, karena terus terang seperti tadi juga dikatakan harusnya kalau ada masalah internal kita selesaikan di dalam. Jadi pertama-tama kan ini ada kepengurusan baru. Kepengurusan baru ini buat saya juga baru karena saya ini kan relatif bekerja 12 tahun lebih sebagai anggota DPR dan sekitar 16-17 tahun sebagai pejabat partai yang sekarang memang saya tidak ada posisi baik di DPP maupun di MPP. Itu saya bekerja dengan kepemimpinan terutama Pak Kiai Hilmi dan Pak Anies ya terutama ya dengan presidennya yang berganti-ganti. Nah sekarang ini ketua Majelis Syuronya berganti ya baru 6 bulan ini. Lalu kemudian juga presiden partai berganti. Nah, apa yang saya lakukan, saya sendiri sebagai pejabat publik tentu adalah kelanjutan daripada apa yang sudah selama ini saya kerjakan. Jadi saya sudah rutin melakukan ini sebagai pejabat publik dan 12 tahun saya merasa prestasi saya sebagai pejabat publik itu baik karena kemudian saya menjadi anggota DPR dengan suara pilihan tertinggi di dapil saya dan juga termasuk di antara 40 anggota DPR dari PKS itu kebetulan yang memiliki suara pribadi tertinggi juga adalah saya. Jadi saya merasa style saya ini diapresiasi oleh publik dan publik memberikan apresiasi kepada saya. Alhamdulillah pada pemilu yang terakhir setelah kasus Pak Lutfi itu ada penurunan kursi tetapi ada peningkatan 300.000 suara dan alhamdulillah 100.000 suara itu dari dapil saya. Jadi ada 30% dari total 30% lebih dari total peningkatan suara di tengah rundung kemalangan itu alhamdulillah didapatkan dari dapil saya di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi itu tentang saya. Nah, lalu kemudian saya diajak bicara oleh sebenarnya pembicaraan pribadi oleh Ketua Majelis Syuro, ini ada keadaan begini, lalu kita simulasi lah apa yang bisa terjadi ke depan. Dalam penjelasan beliau itu memang nampak seperti seolah-olah ini ada kepentingan kita menjaga hubungan, lalu katanya kita nanti kalau salah bersikap bisa diganggu. Di sini ada banyak mantan menteri yang masih menjadi pejabat partai dan lain-lain. Saya mengerti itu, tetapi saya menjelaskan kalau posisi saya itu sebagai pimpinan DPR yang dipilih di dalam paripurna, hal-hal seperti itu mustahil saya lakukan. Dan saya terus terang juga sudah melakukan perubahan gaya. Maaf saya potong, ya. Ini menjaga hubungan ini maksudnya apa di sini Bung Fahri? Ya saya tidak tahu ya karena saya juga bertanya apakah kita dalam tekanan, ya kan? Karena menurut saya kita nggak boleh ditekan. Ya saya selama ini juga merasa garis partai adalah kita nggak maulah diancam-ancam oleh orang begitu. Nah tetapi dasar daripada penjelasan saya kepada beliau adalah bahwa ada masalah-masalah hukum, masalah politik yang tidak mudah dalam situasi ini. Nah, tapi karena permintaan beliau pribadi dan terus terang sebenarnya beliau minta pribadi dan minta ini kami cuman bicara berdua. Akhirnya memang itu saya simpan dan terakhir beliau mengatakan
baiklah kalau begitu saya tidak akan melakukan perubahan lah kira-kira begitu, tidak akan meminta Anda mengundurkan diri, itu juga hak pribadi Anda. Nah tetapi di luar ini ada orang ya yang meneruskan ini proses seolah-olah sikap saya kepada Ketua Majelis Syuro itu adalah sebagai pelanggaran kedisiplinan. Oke, siapa persisnya yang meminta Anda mundur sebenarnya, Bung Fahri? Saya tidak mengerti. Ya, kan itu percakapan menurut saya karena tertutup rahasia antara kami berdua saja kan. Dan saya sudah berhasil meyakinkan beliau gitu. Tapi ada terus yang melakukan gerakan begitu dan akhirnya DPP melaporkan saya ke BPDO seolah-olah saya tidak disiplin. Saya ini deklarator partai, 12 tahun jadi anggota DPR, 17 tahun menjadi pengurus partai. Baik. Saya kira saya nggak pernah ada hukuman apapun, baik di Dewan Syariah maupun di BPDO. Saya tidak pernah ada kasus. Baik. Bang Fahri, itu Saya jelas. kira itu Clear. konteksnya. Jadi ini karena ada yang gimana? Ya, ini sudah jelas kronologisnya Anda ceritakan. Ini percakapan antar pribadi antara Fahri Hamzah dengan Ketua Majelis Syuro, dan kemudian ada yang melaporkannya justru meneruskannya, begitu ya. Itu penjelasan dari Fahri Hamzah. Bagaimana nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kami tentunya, dan juga nanti akan dicoba dibaca, dianalisa oleh pengamat politik kita, Hanta Yuda, usai jeda pariwara berikut ini. Sepak terjang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat gerah sebagian petinggi PKS. Mereka menyoroti kinerja Fahri dan memintanya untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR. Konflik internal Partai Keadilan Sejahtera mencuat ke publik. Diawali dengan beredarnya kabar pengurus DPP PKS sedang mengevaluasi Fahri melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS dan isu seputar rencana pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Fahri Hamzah meradang. Ia mempertanyakan dasar evaluasi dirinya. Ia juga merasa diganggu oleh pihak tertentu dari partainya sendiri, PKS. Fahri yang merasa tak nyaman, lalu buka suara. Cukup mengejutkan memang, karena biasanya masalah internal PKS tidak pernah muncul ke permukaan. Fahri bahkan melaporkan 2 orang petinggi PKS ke Badan Penegak Disiplin Organisasi atau BPDO PKS pada Senin malam kemarin. Keduanya menurut Fahri adalah orang yang membuat keadaan internal PKS menjadi kacau. Saya karena dituduh seolah-olah saya yang bikin ribut. Saya tadi melaporkan ya Saudara Mardani dan Saudara Muzamil Yusuf untuk pertama kali ke BPDO juga. Sebab menurut saya keributan ini mereka yang buat, kok saya yang dituduh. Itu loh. Maka ini yang saya laporkan mereka juga tadi. Saya melapor balik. Apa boleh buat, ya kan? Jadi jangan begini caranya. Kita hanya bicara yang benar saja kok jadi persoalan. Ya kan? Ya akhirnya ya kita hadapi aja dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan semua mendapat pelajaran. Fahri menuding ada pihak-pihak yang ingin melemahkan PKS yang hingga saat ini masih berperan sebagai oposisi pemerintah. Lantas, siapa pihak yang ingin melemahkan PKS dan menginginkan Fahri untuk mundur? Sekitarnya masih bersama Fahri Hamzah dan juga Bung Hanta Yuda. Saya mau ke Bung Hanta. Apa sih yang tengah terjadi dengan PKS? Kita tahu partai yang sangat bisa mengendalikan konflik di internalnya ya, dan juga punya struktur serta sistem partai yang sangat kuat. Dan ini yang tadi yang menarik ketika Mursi membuka yang tidak biasa di dalam PKS. Fenomena seperti ini di partai-partai lain menurut saya biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika di PKS. Saya membacanya begini, karakter atau gaya komunikasi semacam Pak Fahri Hamzah ini memang kalau pasca Munas ya kalau tidak salah, pergeseran pengurus di PKS itu ada 3 catatan saya. 1, mungkin ini evaluasi dari petinggi elit PKS yang sekarang ini melihat ada semacam inkompatibilitas. Jadi ada evaluasi Fahri Hamzah dianggap kurang kompatibel dengan spirit PKS yang baru
yang kembali menjadi namanya bersih, peduli dan seterusnya. Bukan itu poinnya, tetapi ingin kalau sebelumnya lebih pada oposisi yang lebih tegas, kuat. Nah sekarang lebih oposisinya relatif lebih apa ya, lebih lunak kalau untuk atau gemulai lah katakanlah. Atau mengikuti PAN gitu, kira-kira gitu. Ya, PAN gitu. ya itu satu. Sebelum sampai ke sana, jadi ingin menegaskan tentang institutional branding, brand dari PKS-nya, mungkin ingin disesuaikan. Itu dari perspektif netralnya. Bung Fahri tidak yang cocok kedua, dengan ini, begitu? dalam perspektif DPP PKS kalau saya membaca ya. Yang kedua, mungkin ini juga bisa dibaca prakondisi ada indikasi pergeseran posisi politik PKS yang kemungkinan akan merapat ke pemerintah, sehingga Bung Fahri Hamzah dianggap kurang tepat untuk posisi ini. Untuk menjadi wajah. Tetapi posisi Pak Fahri ini menurut saya dalam konteks eksternal mungkin dibaca oleh petinggi PKS memang kurang tepat, karena PKS ingin menunjukkan wajah PKS yang lebih sejuk, lebih santun, kemudian lebih berwajah yang lain dari era Pak Anies Mata. Sekarang tidak santun ini Bung Fahri dengan Dalam gaya perspektif dia. persepsi publik ya, itu yang ingin dimunculkan. Tetapi juga kita bisa melihatnya, poin yang ketiga menurut saya adalah ada kontestasi faksi di internal PKS yang biasanya tidak terbuka, ini dibuka oleh Pak Fahri Hamzah. Anda sudah lihat itu ada faksi? Ada faksi, ya. Itu sudah jadi rahasia umum, tidak hanya di PKS, di semua partai. Untuk PKS ya? Cuma usus di PKS, seperti Bung Rizky katakan tadi, tidak biasa menyampaikannya. Sehingga yang disampaikan, tanda petik perlawanan yang dilakukan oleh seorang Fahri Hamzah ini bisa dibaca dua perspektif. Kalau perspektif internal PKS akan mengatakan ini sebuah kemunduran, karena ada pakem, ada doktrinasi yang kuat di PKS kalau tidak salah soal amal jabai, soal kiadawal jundia, harus taat dan seterusnya. Tapi dalam perspektif demokrasi dan demokratisasi, menurut saya ini kemajuan untuk membacanya. Karena ternyata tadi Pak Fahri menceritakan tentang pertemuan dengan Ketua Majelis Suro. Itu sebuah jabatan sangat dikultuskan di internal PKS. Pertemuan kultural itu lebih kuat menurut saya dalam segi riset ya daripada yang bersifat struktural tadi. Tetapi itu didobrak katakanlah oleh seorang Fahri Hamzah, dan membacanya bisa positif. Ini proses demokratisasi di PKS mulai di internal PKS terjadi ketika seorang Fahri Hamzah yang kader biasa sekarang ini, tetapi bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa di internal PKS. Jadi ini tergantung pada PKS seperti apa dalam mengelola konflik internal. Tapi pertanyaan saya, kalau yang tidak biasa tadi, dan sementara Fahri Hamzah hanya kader biasa PKS saat ini, karena tidak ada posisi apa-apa di partai, dan kemudian bisa melakukan seperti itu, ada apa di balik seorang Fahri Hamzah? Kalau pendekatan struktural kan gampang, kader biasa, kemudian bisa, dan ada pijakan juga di Undang-Undang MD 3 pasal 87 ayat 1, kemudian dijelaskan oleh ayat 2, kalau ingin menarik itu bisa diusulkan oleh partai politik, kemudian di poin D, di poin E-nya bahkan bisa ditarik sebagai keanggotaan DPR dan seterusnya. Bisa. Tapi partai tidak melakukan berarti itu. Fahri Hamzah itu juga simbol kekuatan koalisi merah putih. Jadi bisa juga dianggap sebagai simbol oposisi. Jadi tidak semudah ketika kita melihat Fahri Hamzah sebagai kader biasa ya, kalau saya melihat karena posisi pimpinannya di DPR. Karena posisinya juga, karena dia juga, saya pikir juga merepresentasikan kekuatan politik dan punya pijakan politik yang lain. Ditambah suara kader itu juga searah. Kader-kader PKS kalau kita baca di media sosial itu sejalan, senafas mayoritas dengan suara yang dimiliki oleh Fahri Hamzah. Ya, itu yang menarik. Itu yang membuat menurut saya internal PKS, struktur internal PKS sangat berhati-hati, karena sadar betul bahwa Fahri Hamzah juga didukung oleh internal kader-kader PKS yang tidak sedikit. Itu yang menarik. Meskipun dalam perspektif eksternalnya mungkin masyarakat umum melihat Fahri Hamzah bisa menjadi merugikan, tanda petik ya, tidak sejalan dengan semangat PKS yang baru. Tetapi di saat yang sama justru itu mengokohkan, mewakili. Jadi Fahri Hamzah mewakili suara kader-kader PKS yang mayoritas menurut saya. Sebentar, saya ingin konfirmasi beberapa hal kepada Bung Fahri. Benar nggak nih memang benar ada faksi di internal PKS sehingga akhirnya ada riak-riak kecil nih di PKS? Sebetulnya PKS itu adalah organisasi yang prinsip kaderisasinya itu sudah matang dan solid, bahwa di dalam partai ini apa yang disebut jamaah lebih penting daripada individu, organisasi atau partai lebih penting daripada individu, aturan lebih diutamakan daripada individu. Jadi, dan oleh sebab itu saya sendiri sebagai kader dan juga deklarator
punya optimisme bahwa yang disebut partai modern itu adalah salah satunya adalah PKS. Nah itulah sebabnya saya kembali saja kepada persoalannya. Waktu saya ditanya tentang situasi dan tentang keadaan kepemimpinan DPR dan sebagainya, saya menjelaskan sebagai secara ilmiah, dan penjelasan saya itu diterima. Ya, bahkan Ketua Majelis Syuro juga mengatakan, wah kalau begitu posisi saya tidak bisa diganggu, ya karena ada banyak persoalan-persoalan di sana. Termasuk yang disebut oleh Bung Hanta tadi, itu memang ada perbedaan prinsipil ya antara DPR di masa Pak Anies Mata dulu, di mana pemilihan pimpinan dewan itu berdasarkan kepada hasil pemenang pemilu secara mandatori. Kalau ini kan memang adalah hasil koalisi, ya, sehingga dipertarungkan di DPR dan kemudian ini ada paket tetap yang memimpin dewan. Nah itu yang saya jelaskan ke beliau. Jadi pendekatan kami ilmiah, pendekatan kami rasional, dan saya selalu merasa bahwa partai ini akan rasional. Dan saya menolak kalau ada yang mengatakan ada kultus, ada sakral dan sebagainya. Tidak ada ya, di PKS itu yang sakral itu adalah pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnahnya, itu yang sakral. Yang lain ini manusia biasa ya. Tidak ada feodalisme di dalam PKS. Partai ini partai modern. Kita semua manusia biasa, semua bisa berbuat salah. Nah oleh sebab itu, karena itu saya meyakini diskusi yang fair. Nah saya merasa sudah selesai dengan Ketua Majelis Syuro, tapi di belakang ada kader yang tidak disiplin. Menurut saya diantaranya yang membuka ini, jangan lupa loh, saya diam masalah ini, tapi ada kemudian kader yang mengatakan, Saudara Fahri sedang dievaluasi. Memang kami sedang melakukan evaluasi. Dia bilang BPDO melakukan evaluasi. BPDO tidak ada tugas evaluasi. Di fraksi saya nggak ada masalah. Kok saya kan anak buahnya fraksi, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba belakangan tanggal 9 atau 8 ada pimpinan pejabat teras partai mengatakan kader-kader minta Saudara Fahri mundur. Siapa kader itu? Saya keliling seluruh Indonesia, terus terang Bung Hanta, tolong Anda survei ulang soal preferensi publik terhadap sikap saya atau sikap yang selama ini saya tunjukkan. Karena saya turun ke daerah-daerah, ke basis-basis pesantren dan lain-lain, bahkan ke Papua, apalagi kalau ke timur ya, saya dianggap adalah simbol bagi orang yang menyuarakan suara yang tidak didengar. Dan inilah kita, inilah PKS. Saya tadi barusan keluar dengan barisan gerakan mahasiswa yang menuntut dibongkarnya kasus Freeport. Saya diundang secara khusus ke sana. Saya adalah representasi dari gerakan kaum muda. Dan inilah originalnya saya. Kenapa ingin, apalagi soal gaya, saya ini kan lahir udah begini keadaannya. Bung Fahri, terakhir, kalau memang tidak ada, seperti Anda bilang, tidak ada kader-kader yang minta Anda mundur, lalu apa motivasinya kolega Anda menyebutkan ini Fahri harus mundur dari posisinya? Apa kira-kira motivasinya menurut Anda? Apa yang dikatakan oleh Bung Hanta tadi, kita menyadarkan kita bahwa politik ini memang tidak berada di ruang kosong. Bagaimanapun soliditas satu partai, tetap saja ada mau operasi, ada mau gosok-gosok, ada bisik kiri kanan dan sebagainya. Itu yang saya terus terang, mari kita waspadai ini, ya jangan biarkan orang luar masuk ke sini. Mari kita jaga soliditas kita. Tetapi kita mesti menjaga secara cerdas. Pertama-tama di antara kita dulu harus terbuka dan berbicara dari hati ke hati. Maksud Anda, karena kalau tidak nanti Bang Fahri, maksud Anda tidak ada ruang hampa, ada yang menggosok-gosok, ada yang kompor-kompor, itu maksudnya seperti di Partai Golkar, di P3 seperti itu? Ya bisa saja, karena kan seperti yang diungkap juga oleh Ketua Majelis Syuro, dia mengatakan misalnya di antara para pejabat partai sekarang yang pernah jadi menteri juga mau diganggu misalnya. Ya itu persoalannya kan ada orang yang punya masalah. Saya kan nggak ada masalah. Kalau saya punya masalah mana saya berani ngomong begini. Bung Hanta, dan menurut saya ya kader PKS itu harus nggak punya masalah dong. Oke, baik Bung Fahri. Ada yang menguji soliditas PKS ini? Iya, kalaupun ada itu pasti sangat mungkin di politik ya.
tapi tergantung pada kekuatan internal PKS. Kalau itu ujian, kalau misalnya PKS bisa menghadapi ujian ini, maka ujian eksternal yang sekuat apapun, itu ditutup rapat oleh PKS, kemungkinan ada intervensi dari pihak apapun, kuasa, kapital, dan sebagainya, maka PKS akan semakin solid, akan semakin menunjukkan partai modern itu, selain dia punya infrastruktur, institusi yang kuat, demokratisasi, modernisasi yang kuat, tetapi di saat yang sama dia punya cara melembagakan. Karena partai-partai yang figur yang kuat itu juga belum tentu. Karena pasca figur itu kita lihat beberapa partai setelah kuat, figur kuatnya tumbang, tetapi juga mengalami faksionalisme yang tajam. Nah, untuk kasus PKS ini berbeda ceritanya kalau kita bayangkan misalnya di musyawarah Majelis Syuro PKS sebelumnya, misalnya sekarang Pak Salim Segaf Al-Jufri ya ketua Majelis Syuronya, misalnya tetap Pak Hilmi Aminuddin, kemudian Presiden PKS-nya ada Anies Mata. Mungkin cerita semacam ini kita tidak menemukan. Kita tidak menemukan perlawanan seorang Fahri Hamzah. Itu artinya ada pergeseran. Jadi memulainya itu adalah beberapa partai kita baca dari suksesi partai. Artinya ada pergeseran faksi yang menguasai sebuah partai politik, suka atau tidak suka, meskipun Pak Fahri atau PKS tidak setuju. Tapi lihat pembelaan terhadap Fahri dilakukan oleh Mahfud Siddiq. Itu kelompoknya Pak Anies Mata, katakan untuk merealisasi satu begitu membacanya ya. Makna faksi itu netral dalam perspektif akademik, lumrah, bukan sesuatu aib bagi partai, dan biasakan saja kalimat itu digunakan pada partai. Yang terpenting adalah bagaimana partai mengelolanya. Nah, lalu itu faksi yang sekarang kita lihat pemimpinnya mulai dari Pak Sohibul Iman dan seterusnya, itu kelihatan kan, orang sering mengatakan faksi keadilan dan seterusnya. Upaya ini mungkin adalah upaya perapian pengorganisasian. Saya mengganti kalimat untuk membersihkan faksi dan seterusnya, karena partai pasti punya kebijakan. Tapi kalau kemudian partai punya siapapun kadernya, atau Pak Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR di manapun posisinya, itu pasti harus sejalan dengan ideologi partai. Satu. Yang kedua, kebijakan. Kalau ideologi mungkin tidak debatable, tapi mungkin di hal yang kedua nanti ada persoalan kebijakan, keputusan partai. Nah, itu yang mungkin bisa dievaluasi. Apakah Pak Fahri Hamzah sebagai meskipun bagian dari kelengkapan DPR, tetapi juga representasi adalah partai ya, membawa suara partai. Dan perdebatan ini saya tidak melihat karena itu. Misalnya kalimat yang dikeluarkan struktur Fahri Hamzah tidak sejalan dengan keputusan partai, itu lain ceritanya. Itu yang saya. Ini pertanyaan terakhir yang harus dijawab sebelum saya harus akhiri ini segera. Apa yang menurut Anda Fahri Hamzah ini tidak sejalan dengan partai, dengan pengurusan sekarang? Apa yang Anda lihat? Ada catatan tidak soal Fahri Hamzah baru melakukan apa sehingga muncul nyata bahwa memang tidak sesuai langkah-langkah Fahri Hamzah ini sesuai dengan partainya? Ada? Ya, setelah Munas tadi, setelah suksesi tadi, itu pasti partai punya upaya melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa dari gaya komunikasi, terlepas yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri ya, dia sudah merubah gayanya katanya juga itu yang dikomunikasikan menurut saya. Kalau misalnya hanya persoalan gaya, ya kalau saya jujur, kalau dalam pertarungan dalam sepak bola Pak Fahri memang cocok sebagai penyerang. Kalau jadi back nggak cocok memang. Nah, ini yang mungkin bagian dari strategi. Kalau misalnya internal PKS bisa menyelesaikan Pak Fahri sebagai penyerang, ya tergantung posisi. Tapi kalau PKS tetap menyatakan diri sebagai oposisi, menurut saya Pak Fahri justru harus dipertahankan. Sudah pas di situ ya. Mengawal masalahnya dan kebijakan partainya kan berbeda. Tapi sekarang, kalau ada rencana untuk berpindah haluan, mendekat ke kekuasaan kepada pemerintah, ada dua jalannya. Memang Pak Fahri harus diganti karena harus dengan secara komunikasi. Kalau Pak Fahri tidak bisa merubah gaya komunikasi, gaya dan seterusnya, tapi kalau itu bisa dipertemukan, justru Pak Fahri bisa menjadi penyerang lagi untuk membela pemerintah. Gitu. Jadi itu kuncinya komunikasi dan cara partai menyelesaikan persoalan internalnya. Baik, Bung Hanta, terima kasih. Bung Fahri, sama-sama. terima kasih atas waktunya di Kabar Petang. Mudah-mudahan segera selesai ya kisru internal PKS ini.